Berikut adalah 4 situasi yang tercantum. Yang pertama yaitu dokumen asli telah hilang atau dimusnahkan tanpa kesalahan atau kesalahan pihak yang berusaha memasuki bukti sekunder. Yang kedua, dokumen asli dimiliki oleh pihak yang merugikan yang gagal memproduksinya setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya, atau ketika pihak yang memiliki hak tersebut berada di luar yurisdiksi kuasa panggilan pengadilan. Yang ketiga, dokumen atau catatan tersebut berada dalam pengawasan kantor publik. Dan yang terakhir yaitu dokumen asli terlalu banyak untuk memungkinkan pemeriksaan yang cermat dan ringkasan. Selanjutnya yaitu obtaining documentary evidence. Kebanyakan prosedur investigasi penyembunyian mencari akses dan mengumpulkan bukti dokumenter. Penguji yang memiliki latar belakang komputer, statistik, dan akuntansi biayanya memiliki keuntungan dalam menyelidiki bukti dokumen. Selanjutnya yaitu audit. Auditor melakukan 7 jenis pengujian yang mana di dalamnya terdapat suatu bentuk bukti. Tes tersebut adalah yang pertama yaitu tes akurasi atau rekalkulasi, yang kedua tes analitik atau tes kewajaran, yang ketiga dokumentasi, yang keempat konfirmasi, yang kelima observasi, yang keenam pemeriksaan fisik, dan yang ketujuh inquiry. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aida Yustin Kristi dengan nomor 2017 IP10491. Di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan discovery sampling, pendekatan yang lebih baik untuk mengaudit bukti dokumenter dalam beberapa situasi adalah dengan menggunakan bentuk sampling statistik yang disebut sampling penemuan. Menggunakan sampling penemuan statistik memungkinkan auditor untuk mengeneralisasi dan membentuk kesimpulan dari sampel populasi. Penggunaan tabel angka acak. Untuk memilih pemeriksaan yang akan diperiksa, auditor harus membuat 4 keputusan berikut. Yang satu, di mana memulai tabel saat memilih nomor cek. Yang kedua, arah perpindahan melalui tabel. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan dengan angka yang berada di luar kisaran dalam hal ini. Yang keempat, manakah 4 dari 5 digit angka yang akan digunakan karena pengecekan semuanya adalah 4 digit angka. Yang selanjutnya, documentation of discovery sampling, yaitu penyelidikan harus mendokumentasikan metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu mendokumentasikan tingkat kesalahan populasi dan tingkat kepercayaan yang ditentukan, dan metode yang digunakan untuk memilih sampel. Misalnya, sumber tabel bilangan acak harus didokumentasikan dengan mencatat nama buku atau program komputer dari mana tabel itu diambil dan aturan yang digunakan untuk menentukan titik awal dan perpindahan melalui tabel. Dokumentasi tersebut mungkin penting jika penyidik memperluas sampel nanti, jika orang lain kemudian meninjau rencana pengambilan sampel, atau jika prosedur tersebut kemudian menjadi bukti di pengadilan. Yang selanjutnya, evaluation of error. Jika penyidik menemukan kesalahan dengan menggunakan sampling penemuan, dia harus menentukan apakah kesalahan itu tidak disengaja atau merupakan indikasi penipuan. Misalnya, di paragraf sebelumnya menemukan manfaat pembayaran kepada vendor fiktif telah ditentukan sebelumnya sebagai indikasi penipuan. Namun, kesalahan dalam jumlah cek mungkin karena kesalahan matematika atau pengetikan yang tidak disengaja, atau bisa jadi pembayaran itu yang disengaja dalam skema suap penipuan. Evaluasi tersebut dapat dibantu jika definisi tentang apa yang merupakan kesalahan indikasi penipuan dibuat sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Monica Veronica dengan NIM 2020-970538 ini saya dari Sekolah akan Tinggi mempresentasikan materi mengenai pertimbangan resiko sampling dan resiko non sampling. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100%
dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Dalam proses penarikan sampel, auditor akan memiliki resiko-resiko yang nantinya akan dipertimbangkan. Resiko-resiko ini diantaranya, yang pertama itu ada pertimbangan resiko sampling. Resiko yang dimaksud untuk dipertimbangkan di sini ialah sampel yang diambil tidak mewakili populasi. Semakin kecil ukuran sampel tersebut, semakin tinggi resiko samplingnya. Karena hal tersebut, penguji memiliki dua cara, untuk mengendalikan resiko sampling. Di antaranya itu meningkatkan ukuran sampel dan menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi, seperti penggunaan generator pengambilan nomor acak untuk meminimalisir resiko yang ada. Selanjutnya, yang kedua, ada pertimbangan resiko non-sampling. Resiko non-sampling yang dimaksud, misalnya, penyidik mungkin saja salah ketika mengambil kesimpulan atas hasil pengujian yang ia lakukan. Selain itu, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, serta kepercayaan pada informasi yang salah terima dari pihak lain. Risiko ini tidak dapat diukur, tetapi dapat dikurangi dengan perencanaan, kinerja, dan evaluasi prosedur pengambilan sampel yang cermat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang bukti dokumenter yang sulit didapat. Beberapa dari bukti dokumenter, meskipun berharga, sangat sulit diperoleh. 3 contoh paling umum dari bukti sulit adalah akun email yang berbasis web, catatan bank swasta, pengembalian pajak, dan catatan perantara. Hanya ada 3 cara untuk mendapatkan bukti dokumen tersebut. Yang pertama, yaitu melalui panggilan pengadilan. Yang kedua, dengan surat penggeledahan, dan yang ketiga yaitu dengan persetujuan sukarela, panggilan pengadilan, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau dewan juri untuk